Ibu Rini, wanita berusia 60 tahun, duduk di teras rumah kecilnya yang terletak di sebuah desa di kaki gunung. Rumah itu sederhana, dengan tembok yang mulai pudar dan halaman yang penuh tanaman pelipisan hijau. Teras yang menjadi tempat favoritnya, menyimpan banyak kenangan tentang masa muda yang penuh warna. Di depan rumahnya, pemandangan sawah yang luas memberi ketenangan, namun hatinya tergerus oleh kerinduan yang sudah bertahun-tahun mengendap. Malam itu, setelah menghadiri pengajian di rumah tetangga, Ibu Rini kembali ke rumah. Langkahnya pelan, seolah berat, membawa pikirannya yang penuh. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di kursi rotan yang sudah tua. Menghadap ke arah langit yang mulai gelap, dia hanya menghela napas panjang. Mata tuanya menatap jauh, seolah berharap bisa melihat sesuatu yang lebih dari sekadar langit yang gelap. Dulu, Ibu Rini sering sekali mendengar cerita teman-temannya yang bisa berangkat umroh, berjalan di Tanah Suci. Suami tercinta, Pak Budi, seorang pensiunan PNS kecamatan, hanya bisa mengangguk mengerti keinginan Ibu Rini. Tetapi, meskipun ia berusaha mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak, pensiunannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak ada uang lebih untuk keperluan pribadi, apalagi untuk berangkat ke Tanah Suci. Anaknya, Nia, yang kini sudah menikah dan tinggal di kota, cukup mandiri. Ekonominya sedang, tidak mewah, tapi cukup. Nia tidak pernah tahu betapa dalamnya keinginan Ibu Rini untuk pergi umroh. Sejak kecil, Ibu Rini selalu menanamkan rasa syukur pada anak-anaknya, berusaha untuk tidak terlihat mengeluh meski dalam hati, keinginan itu selalu terpendam. Selama ini, satu-satunya cara ia mengungkapkan harapannya adalah melalui doa yang disampaikannya di setiap malam sepi, berharap Allah mengabulkan impiannya suatu hari nanti. Namun malam ini, saat duduk di teras itu, Ibu Rini merasa ada sebuah kebingungan yang mulai mencemari hatinya. Sudah begitu lama ia menahan rasa ingin pergi. Ia tahu, usia terus berjalan, dan umroh bukanlah sesuatu yang bisa ia tunda lagi. Dia merasa hidupnya sudah cukup, sudah saatnya dia untuk memanjakan diri, memenuhi panggilan agama yang selalu ada di hatinya. Tapi bagaimana? Tidak ada uang, tidak ada siapa yang bisa membantunya, dan tak ada harapan yang datang begitu saja. Tiba-tiba, di tengah kesendiriannya, Ibu Rini teringat pada seorang tetangga yang pernah mengajak dirinya untuk menabung sedikit demi sedikit. Siapa tahu Allah memberi jalan, kata tetangganya waktu itu. Begitu sederhana, tapi kata-kata itu mulai mengisi pikirannya. Dengan mata yang kini mulai berkaca, Ibu Rini menghembuskan napas pelan. Keinginan untuk pergi umroh masih menyala dalam dirinya, meskipun jaraknya terasa jauh. Namun kali ini, ia merasa berbeda. Ada harapan yang tumbuh, meski kecil, tetapi cukup untuk membangkitkan semangat yang hampir padam. Ibu Rini masih duduk di teras rumahnya, pikiran kembali melayang. Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan pada orang-orang, hatinya terkadang merasa berat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal daripada yang lainnya. Suara ayam berkokok membangunkan seluruh desa, dan itu adalah pertanda bahwa hari baru telah dimulai. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana bagi anak dan menantunya. Setelah itu, Ibu Rini akan memulai rutinitas harian yang sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun. Terkadang ia membantu menyiapkan kebutuhan rumah tangga atau bermain dengan cucunya yang baru berusia 5 tahun, Nabil. Cucu kecil itu sangat manja padanya, memanggilnya dengan sebutan nenek. Ibu Rini merasa tenang setiap kali mendengar tawa Nabil, meskipun terkadang ada perasaan sepi di hatinya. Semua yang ia lakukan adalah untuk memastikan anak-anak dan cucunya merasa nyaman, tidak ada beban dalam hidup mereka. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan dan melihat Nabil bermain di halaman depan, Ibu Rini keluar untuk melanjutkan pekerjaan utamanya, yaitu membungkus kerupuk. Ia berjalan ke rumah tetangga yang sudah terbiasa memanggilnya jika ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Rumah itu tidak jauh dari rumahnya, hanya beberapa rumah saja, dan ia merasa nyaman bekerja di sana. Setiap kali ada pekerjaan seperti ini, Ibu Rini selalu merasa sedikit lebih bermanfaat. Sehari penuh membungkus kerupuk dengan tangannya yang sudah mulai keriput,
Ibu Rini hanya dibayar 10.000, cukup untuk membeli bahan makanan tambahan. Meskipun pendapatan dari pekerjaan itu tidak besar, Ibu Rini tetap bersyukur. Semua yang ia peroleh ia simpan sedikit demi sedikit. Tabungannya bukan untuk dirinya, tetapi untuk masa tuanya nanti, agar tidak mengganggu anak-anaknya. Ibu Rini sangat mengerti bahwa anaknya, Nia, sudah cukup dengan kehidupannya sendiri. Nia dan suaminya sudah memiliki keluarga kecil mereka, dan meskipun mereka baik hati, Ibu Rini merasa tidak enak jika harus terlalu bergantung pada mereka. Ibu Rini bukanlah mertua yang menuntut. Berbeda dengan cerita-cerita yang sering ia dengar tentang mertua yang sering memberi tekanan pada anak dan menantu, Ibu Rini justru berusaha untuk menjaga jarak. Ia tidak ingin menjadi beban, bahkan meskipun tinggal bersama mereka. Setiap hari, ia akan selalu membantu apa yang bisa ia bantu, namun tidak lebih. Ia mengerti bahwa hidup di bawah satu atap dengan anak dan menantu bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Namun, mereka sangat menghargai keberadaannya. Menantunya, Budi, seorang pria yang pendiam tapi baik hati, selalu memperlakukannya dengan penuh respek. Meski jarang berbicara, Budi tidak pernah mengabaikan apa yang Ibu Rini butuhkan. Kadang, saat Ibu Rini sedang lelah setelah bekerja, Budi akan datang membawa segelas teh manis hangat, menanyakan apakah ia membutuhkan sesuatu. Ibu Rini merasa sangat dihargai, dan itu cukup membuatnya merasa memiliki tempat di dunia ini. Mereka juga tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran Ibu Rini. Bahkan cucunya, Nabil, selalu memanggilnya dengan penuh rasa sayang. Kadang-kadang, saat Budi sedang bekerja, Nia akan mengajak Ibu Rini berbicara atau sekedar menonton televisi bersama di ruang tamu. Kehangatan keluarga kecil itu membuat Ibu Rini merasa bahwa meskipun ia tidak memiliki banyak harta, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kebersamaan dan cinta. Namun di balik segala kebahagiaan kecil itu, impian Ibu Rini untuk pergi umroh tetap ada, tersembunyi di sudut hatinya yang dalam. Ia tidak pernah mengungkapkan keinginannya kepada anak dan menantunya, takut mereka merasa terbebani. Hanya doa yang menjadi jalan satu-satunya bagi Ibu Rini. Tapi, dengan sedikit tabungan yang ia miliki, dan harapan yang mulai muncul kembali, ia merasa bahwa mungkin, suatu hari nanti, Allah akan memberinya kesempatan itu. Setiap langkah Ibu Rini penuh dengan doa yang mengalir di mulutnya. Tak peduli apa yang sedang ia lakukan, kata-kata, labbaik Allahumma labbaik, selalu terucap dari bibirnya, seiring dengan rutinitas sehari-hari. Mulai dari membungkus kerupuk di rumah tetangga, hingga membersihkan halaman rumah, hatinya selalu terhubung dengan panggilan tanah suci. Bahkan ketika cucunya Nabil berlari-lari kecil di depan rumah, Ibu Rini dengan lembut menyebutkan nama Allah dalam hatinya, berharap agar ada jalan yang memungkinkan dirinya bisa pergi. Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan, namun bagi Ibu Rini, setiap hari adalah anugerah. Ia merasa dekat dengan Allah, meski hidupnya jauh dari kemewahan. Ketika tetangga-tetangga yang baru pulang umroh datang berkunjung, membawa oleh-oleh kecil berupa tasbih, kain sajadah, atau gantungan kunci, Ibu Rini selalu menerima dengan senyum dan rasa syukur. Baginya, setiap benda itu adalah simbol dari impian yang terpendam. Suatu hari, tetangga yang baru kembali dari umroh memberi oleh-oleh sebuah tasbih kayu kecil yang terbuat dari batu akik berwarna hijau. Ibu Rini, semoga bisa segera berangkat ke Tanah Suci, ujar tetangga itu, memegang tasbih itu di tangan dan tersenyum penuh pengertian. Iya. Semoga, terima kasih, semoga berkah, jawab Ibu Rini dengan suara lembut, mencoba menahan rasa haru yang mulai memenuhi dadanya. Setelah tetangga itu pergi, Ibu Rini berjalan menuju kamarnya. Ia membuka kotak kayu kecil yang sudah lama terletak di sudut lemari pakaian. Kotak itu sudah mulai terlihat usang, namun bagi Ibu Rini, itu adalah tempat paling berharga di rumahnya. Dengan hati-hati, Ibu Rini membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai macam oleh-oleh yang ia terima dari tetangga yang sudah pergi umroh. Ada tasbih, ada kain sajadah kecil yang penuh dengan doa, dan beberapa benda lain yang tak seberapa harganya, namun sangat berarti bagi hati Ibu Rini. Semua benda itu disusun rapi di dalam kotak, disimpan dengan penuh kasih sayang. Setiap kali ia merasa rindu pada Tanah Suci,
ia akan mengambil salah satu dari benda-benda itu, memeluknya dengan erat, dan mengucapkan doa dengan tulus. Hati Ibu Rini terasa penuh dengan rasa rindu yang tak terungkapkan. Meskipun tidak ada yang tahu tentang kotak itu selain dirinya, ia merasa bahwa setiap benda di dalamnya mewakili sebuah doa yang dipanjatkan. Setiap kali ia memeluk benda itu, ia membayangkan dirinya berjalan di sekitar Ka'bah, mengucapkan takbir, dan merasakan kedamaian yang hanya bisa didapat di sana. Ia tahu, meskipun tidak ada banyak uang yang dimilikinya, Allah selalu mendengarkan doa-doanya. Ya Allah, panggil hamba ke rumah MU. Ya Allah, gumamnya pelan, suara penuh harapan dan kesabaran. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan menutup matanya dan membayangkan dirinya berdiri di depan Ka'bah, merasakan betapa dekatnya ia dengan Allah. Rasa rindu itu begitu dalam, begitu murni, dan tidak pernah pudar meskipun waktu terus berjalan. Hari-hari Ibu Rini memang penuh dengan kesederhanaan, namun hatinya tak pernah sepi dari rasa cinta dan kerinduan pada Allah. Ia tahu, Allah pasti mendengar setiap doanya. Dan walaupun ia tidak bisa melihatnya sekarang, ia percaya bahwa suatu hari nanti, pintu rumah Allah akan terbuka untuknya. Hingga saat itu tiba, Ibu Rini akan terus menjalani hidup dengan penuh syukur, tetap menjaga doa di mulut dan hatinya, tanpa pernah lelah berharap. Ibu Rini duduk dengan penuh perhatian di kursi kayu tua di depan rumah, di bawah pohon mangga yang rimbun, ditemani secangkir teh hangat yang baru saja diseduh oleh Nia. Tiba-tiba, tetangga sebelah rumah, Bu Laila, yang baru saja kembali dari umroh, datang dengan wajah berseri-seri, membawa oleh-oleh khas dari Tanah Suci. Ibu Rini menyambutnya dengan senyum lebar, seperti biasa, dan langsung mengajak Bu Laila duduk di sampingnya. Alhamdulillah, Bu Laila, kamu sudah pulang. Bagaimana rasanya? Tanya Ibu Rini dengan suara yang lembut, namun jelas terdengar keinginan yang terpendam di balik kata-katanya. Bu Laila tersenyum lebar. Oh, Bu Rini, rasanya luar biasa. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, hati ini langsung meleleh. Rasanya seperti tidak percaya bisa berada di sana. Setiap langkah di Masjidil Haram itu terasa penuh berkah. Doa-doa saya pun terjawab. Semoga suatu saat nanti, Ibu bisa merasakannya juga. Ibu Rini hanya mengangguk sambil tersenyum, meskipun hatinya berdebar penuh harapan. Bu Laila melanjutkan ceritanya tentang pengalaman di Tanah Suci, tentang kebaikan para jamaah, tentang keheningan yang terasa begitu dekat dengan Allah. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Laila membuat Ibu Rini semakin terhanyut dalam rindu yang mendalam. Setiap pengalaman itu seakan menjadi jembatan antara dirinya dan impian yang ia pendam. Sungguh, Bu, saya ingin sekali mengajak Ibu ke sana suatu hari nanti, lanjut Bu Laila, menyadari kerinduan di wajah Ibu Rini. Ibu Rini mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca, senyum tipis di bibirnya. Insya Allah, Bu, suatu saat nanti. Saya percaya, kalau Allah berkehendak, saya pasti dipanggil ke sana, bersama anak-anak saya. Doakan saya ya, Bu. Doa saya selalu untuk Ibu, Bu Rini. Semoga Ibu bisa segera merasakan nikmatnya berada di Tanah Suci, jawab Bu Laila dengan penuh haru. Ibu Rini selalu merasa begitu antusias setiap kali mendengar cerita tentang umroh. Ia mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata, membayangkan dirinya di sana, di tempat yang penuh keberkahan itu. Setiap kali ada tetangga yang pulang dari umroh, ia selalu mengundang mereka untuk berbagi cerita. Bahkan tak jarang ia menyiapkan hidangan kecil sebagai bentuk rasa terima kasih atas cerita yang mereka bagikan. Namun yang lebih penting, setiap kali tetangga bercerita tentang perjalanan mereka, Ibu Rini selalu meminta satu hal. Titip doa ya, Bu, untuk keluarga saya. Semoga kami bisa semua dipanggil ke sana, umroh bersama. Itu saja doa saya. Tidak hanya itu, Ibu Rini juga selalu titip doa melalui tetangga yang akan berangkat umroh. Ia meyakini, meskipun ia tidak bisa langsung ke sana, doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang diberi kesempatan untuk pergi ke Tanah Suci akan sampai kepada Allah. Dan ia percaya, suatu hari nanti, Allah akan mengabulkan doanya. Hari itu, setelah berbincang-bincang panjang lebar dengan Bu Laila, Ibu Rini kembali ke kamar kecilnya. Di atas meja kayu,
ia membuka kotak kayu kecil yang berisi beberapa benda kenangan dari tanah suci. Dengan hati-hati, ia merapikan benda-benda itu dan memeluknya sejenak, merasakan kedamaian dalam hati yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang merindukan tanah suci. Ya Allah, dengarkan doa hamba MU. Panggil kami ke rumah MU. Insya Allah, satu hari nanti, kami akan sampai di sana. Bisiknya dengan penuh keyakinan, seperti biasa. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena harapan yang semakin membara. Ibu Rini sudah berusia 60 tahun, namun semangatnya tak pernah pudar. Di pagi yang cerah itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, ia merasakan tubuhnya cukup segar. Meski usia sudah menua, Ibu Rini selalu menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan bugar. Dengan langkah pelan namun penuh semangat, ia mengenakan jilbab kesayangannya, yang sudah sedikit pudar warnanya, dan menuju ke pintu rumah. Ketika Nia, anaknya, melihat Ibu Rini berjalan keluar, ia bertanya dengan nada bingung. Bu, kenapa nggak sholat di musola yang dekat aja? Kan cuma 50 meter dari rumah. Lebih praktis, kan? Ibu Rini tersenyum sambil mengikatkan sepatunya. Biar olahraga. Nia, jadi, bisa sehat-sehat terus. Jawabnya singkat, namun ada nada yang berbeda dalam suaranya. Nia mengangguk, tidak curiga, karena sudah terbiasa dengan kebiasaan Ibu Rini yang selalu penuh semangat untuk melakukan sesuatu meskipun kelihatannya sederhana. Padahal, Ibu Rini tidak sedang mencari alasan untuk sekedar berolahraga. Ia memilih masjid yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya dengan alasan yang lebih dalam. Setiap kali melangkah menuju masjid tersebut, ia membayangkan dirinya sedang berlatih untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, aku akan berjalan lebih jauh dari ini, menuju tanah suci. Itu adalah latihan, meskipun tidak ada yang tahu. Ibu Rini tahu bahwa perjalanan menuju Masjidil Haram tidak akan semudah berjalan kaki 500 meter. Ia sadar betul bahwa perjalanan umroh membutuhkan tubuh yang kuat, kaki yang sehat, dan stamina yang cukup. Setiap hari, ia berusaha menjaga tubuhnya agar tetap bugar, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Setiap langkah yang ia ambil menuju masjid adalah simbol dari langkah-langkah kecil menuju impian besarnya, impian untuk dipanggil ke rumah Allah. Selama hampir 2 bulan terakhir, Ibu Rini berlatih setiap hari. Setiap pagi, setelah menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, ia akan berjalan ke masjid, berdoa, dan kembali dengan senyum bahagia. Sesekali, saat matahari mulai terik, ia beristirahat di bawah pohon rindang di sekitar masjid, menikmati angin yang sepoi-sepoi, sambil merenung tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, Ibu Rini tidak pernah mengungkapkan tujuan latihannya itu kepada siapapun. Ia tahu, meskipun hidupnya sederhana, ia harus menyiapkan diri untuk menerima panggilan Allah. Di balik setiap langkahnya, ia merasa lebih dekat dengan impian umrohnya. Bahkan, jika itu hanya berlatih berjalan kaki ke masjid yang jaraknya setengah kilometer, bagi Ibu Rini itu sudah cukup, karena ia tahu bahwa dengan setiap langkah kecil itu, ia semakin mendekatkan diri pada harapan yang besar. Di sisi lain, meski Nia tidak tahu alasan sesungguhnya, ia melihat betapa gigihnya ibu untuk menjaga kesehatannya. Ibu Rini bukan hanya mengajarkan tentang ketekunan, tetapi juga tentang kesabaran dalam menunggu waktu yang tepat. Setiap hari, ketika melihat Ibu Rini berjalan menuju masjid, Nia tak pernah bisa membayangkan betapa dalamnya rasa rindu dan harapan yang ibu simpan dalam diam. Hari itu, seperti biasa, Ibu Rini melangkah pelan menuju masjid, melintasi jalan yang sedikit berbatu, menyusuri jalanan yang tak pernah sepi dari kenangan. Ia tahu, meskipun jalannya panjang, suatu saat nanti, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Untuk sekarang, ia cukup bersyukur dengan setiap langkah yang ia ambil, karena itu adalah langkah menuju tanah suci, meskipun ia tidak tahu kapan waktunya. Setelah selesai menunaikan sholat di masjid yang jaraknya 500 meter dari rumahnya, Ibu Rini tidak langsung pulang. Biasanya, ia memilih untuk duduk sejenak di salah satu sudut masjid, mengambil Al-Quran dari tas kecil yang selalu dibawanya, dan mulai mengaji dengan suara pelan namun merdu.
Setiap huruf yang ia baca terasa menenangkan hatinya yang penuh harapan. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, meskipun masa depannya masih penuh dengan ketidakpastian. Pada hari itu, ketika Ibu Rini duduk di atas sajadah usai mengaji, suasana masjid terasa sepi, hanya ada beberapa jamaah yang masih berdiam diri di dalam. Namun, tiba-tiba, ada seseorang yang duduk di sampingnya. Ibu Rini menoleh, terkejut melihat seorang wanita asing yang mengenakan gamis putih bersih. Wanita itu tampak sangat anggun, dengan wajah yang memancarkan ketenangan. Ia tersenyum lembut kepada Ibu Rini, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Ibu Rini sedikit tersenyum dan melanjutkan mengaji, merasa tidak ingin mengganggu ketenangan yang ada di dalam dirinya. Namun, wanita itu tetap duduk di sebelahnya, dan setelah beberapa saat, ia membuka tas kecil yang ia bawa dan mengambil sesuatu yang dibungkus rapi dengan kain. Tanpa berkata banyak, wanita itu kemudian menawarkan satu bungkusan kecil kepada Ibu Rini. "Ini, untuk Ibu. Semoga membawa berkah," ujarnya dengan suara lembut, mengulurkan bungkusan tersebut dengan tangan yang terjaga. Ibu Rini sedikit bingung, tetapi merasa terhormat. "Terima kasih, tapi saya tidak membawa apa-apa untuk membalasnya," jawab Ibu Rini, merasa tidak enak jika menerima pemberian dari orang yang baru ditemuinya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, Ibu. Ini hanya sedikit hadiah dari saya. Ambillah." Dengan rasa ingin tahu, Ibu Rini menerima bungkusan itu. Ketika ia membuka kain tersebut, matanya langsung tertuju pada isi yang mengejutkan. Itu adalah kurma ajwa, jenis kurma yang dikenal sebagai kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Rini terperanjat. Ia tahu betul bahwa kurma ajwa adalah jenis kurma yang sangat mahal, dengan harga per kilogramnya bisa mencapai 300 hingga 500 ribu rupiah. Di pasar, biasanya kurma yang sering dibagikan adalah kurma sukari atau kurma murah lainnya yang hanya berharga sekitar 50 ribu per kilogram. "Ini, kurma ajwa? Bagaimana bisa?" kata Ibu Rini, hampir tak percaya. Wanita itu tersenyum, matanya penuh kehangatan. "Iya, kurma ajwa. Saya merasa Ibu sedang membutuhkan berkah, dan saya ingin memberikannya kepada Ibu." Ibu Rini masih terkejut, merasa tidak layak menerima hadiah sebesar itu. "Saya tidak bisa menerima pemberian yang sebesar ini. Kurma ini sangat mahal. Saya..." Wanita itu memotongnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Ibu tidak perlu khawatir tentang harga. Saya tahu. Ini adalah pemberian yang ikhlas. Semoga dengan sedikit kurma ajwa ini, Ibu mendapatkan berkah yang melimpah." Ibu Rini merasa ada kehangatan yang datang dari wanita tersebut. Sesaat, ia merasa seolah diberi kesempatan untuk merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sehari-hari. Kurma ajwa itu, meskipun hanya sedikit, terasa sangat berharga di matanya, bukan hanya karena harganya yang mahal, tetapi karena niat tulus yang terungkap di balik pemberian tersebut. Dengan rasa terharu, Ibu Rini memegang bungkusan kurma ajwa itu erat-erat, seolah ia sedang memegang berkah yang luar biasa. "Jazakillahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan Anda," ucapnya dengan penuh rasa syukur. Wanita itu hanya mengangguk dan tersenyum, lalu berdiri dengan elegan. Sebelum pergi, ia berkata, "Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada Ibu, dan semoga doa-doa Ibu segera dikabulkan." Ibu Rini memandang wanita itu pergi, merasa ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, pertemuan itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia jalani, dan kadang-kadang Allah mengirimkan berkah melalui cara yang tak terduga. Ketika wanita itu sudah menghilang dari pandangannya, Ibu Rini kembali duduk, memegang kurma ajwa yang ia terima. Ia mengucapkan doa dengan khusyuk. "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi setiap langkahku. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk merasakan sedikit keberkahan MU." Ibu Rini menghidangkan kurma ajwa yang diberikan oleh wanita asing itu kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Sambil tersenyum, ia menyarankan kepada anak dan menantu serta cucunya, "Ayo, makan kurma ini, dan bersalawatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan menyertai kita semua."
Malam itu terasa damai di rumah kecil mereka. Setelah makan malam, Ibu Rini duduk di ruang tengah bersama keluarga, berbincang ringan, dan sesekali tertawa bersama cucu-cucunya yang masih kecil. Suasana penuh kehangatan dan kasih sayang. Ketika malam semakin larut, Ibu Rini pun menuju kamarnya, melaksanakan salat Isya dengan khusyuk, dan akhirnya terlelap dalam tidur yang tenang. Keluarganya yang lain juga sudah tidur, merasakan kedamaian yang sama. Namun, malam itu, tidur Ibu Rini tidak seperti biasanya. Ia terlelap dengan mimpi yang sangat jelas, seolah-olah ia berada di tempat yang jauh, penuh dengan cahaya yang memancar. Dalam tidurnya, Ibu Rini melihat wanita asing itu lagi, wanita yang pertama kali memberikan kurma ajwa kepadanya. Wanita itu muncul dengan wajah yang sangat berseri, lebih indah daripada sebelumnya. Wajahnya bercahaya, seolah ada aura yang memancar dari dirinya, dan aroma harum yang begitu menyegarkan tercium dari tubuh wanita tersebut. Ibu Rini tidak tahu, itu adalah wangi yang berasal dari Masjidil Haram, namun ia merasakannya sebagai keharuman yang luar biasa, berbeda dari apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita itu mendekatkan dirinya ke Ibu Rini, tersenyum dengan penuh kasih sayang. Tanpa berkata apa-apa, ia meraih kedua tangan Ibu Rini dengan lembut. Ibu Rini terkejut, tapi hatinya merasa tenang, seperti berada di tempat yang penuh kedamaian. Wanita itu memegang kedua tangan Ibu Rini erat-erat, dan dengan penuh kelembutan, ia mencium kedua tangan Ibu Rini dengan penuh hormat. Kau dan keluargamu sudah diundang Allah ke rumahnya, segera bangun dan angkat rumahmu, kata wanita itu dengan suara yang sangat lembut namun penuh keyakinan. Yakin dan percaya, Allah akan menolongmu. Ibu Rini terdiam, tubuhnya terasa lemas, namun hatinya dipenuhi dengan rasa haru yang luar biasa. Kalimat yang baru saja didengarnya terasa sangat jelas dan penuh makna. Perasaan rindu pada tanah suci yang telah bertahun-tahun dipendam, kini terbangun kembali dengan penuh keyakinan. Wanita itu tersenyum, seolah memberikan semangat yang tak terhingga. Jangan ragu, Ibu. Allah mendengar doa-doa hambanya. Engkau sudah dipilih, dan jalanmu menuju rumahnya akan terbuka. Percayalah. Mimpi itu begitu nyata bagi Ibu Rini. Rasanya ia masih bisa merasakan sentuhan hangat tangan wanita itu, dan keharuman yang mengisi ruang di sekelilingnya. Semua terasa begitu hidup, seperti sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Sebelum wanita itu menghilang dalam cahaya yang semakin terang, ia sempat berkata dengan lembut, "Segera bangun, Ibu. Bersiaplah untuk menyambut perjalanan itu. Allah bersama orang-orang yang sabar." Ibu Rini terbangun dengan mata yang basah. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Pagi itu, ia merasa seperti terlahir kembali, dengan semangat dan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun semua itu hanya sebuah mimpi, perasaan yang ia rasakan sangat nyata, seolah ia telah diberi petunjuk langsung oleh Allah. Ia duduk di tepi tempat tidur, merenung sejenak, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh wanita asing itu. Aku dan keluargaku sudah diundang ke rumah Allah, pikirnya dalam hati. Insya Allah, impian ini akan terwujud. Ibu Rini tidak tahu kapan waktu itu akan datang, tapi satu hal yang pasti, sekarang ia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Allah pasti akan menolongnya, dan ia yakin, suatu hari nanti, ia akan dipanggil ke Tanah Suci. Ibu Rini terbangun dari tidurnya yang penuh mimpi, dengan perasaan yang campur aduk, namun lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara azan subuh yang menggema di luar rumah. Seperti biasanya, ia segera berdiri dari tempat tidur, mengambil wudhu, dan melangkah keluar untuk melaksanakan salat. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, rasa yang datang begitu mendalam membuatnya terdiam sejenak. Allah, aku siap, bisiknya dalam hati. Dengan tekad yang bulat, Ibu Rini melangkah keluar rumah, dan di luar sana, cuaca pagi yang cerah menemani langkahnya. Tiba-tiba, ia teringat akan mimpi yang begitu jelas tadi malam, pertemuan dengan wanita asing, dan kata-kata yang begitu meyakinkan. Segera bangun, Ibu. Angkat rumahmu. Dengan rasa penuh keyakinan, Ibu Rini memutuskan untuk mengikuti apa yang diperintahkan dalam mimpinya.
Tanpa pikir panjang, Ibu Rini mengangkat tangannya ke atas, seolah memanggil kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, keajaiban terjadi. Rumahnya yang sederhana terasa sangat ringan, seolah tidak berbeban sedikit pun. Dengan satu gerakan, rumah itu melayang, meninggalkan tanah yang dipijakannya, terangkat tinggi ke udara. Cahaya yang silau mulai memancar dari segala arah, seperti matahari yang bersinar terang begitu dekat. Ibu Rini merasa seakan dirinya berada di tengah angkasa, dikelilingi oleh cahaya yang begitu terang, seolah dunia ini memudar. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara yang menenangkan hati, suara yang mengingatkannya akan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Percayalah, Ibu, jalan ini adalah jalan yang telah Allah tentukan. Tak lama setelah itu, cahaya yang menyilaukan perlahan mulai meredup, dan Ibu Rini terkejut melihat rumahnya, beserta anak-anak, menantu, dan cucunya, sudah berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Ia memandang sekeliling dan tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Rumah mereka sekarang berdiri tegak di sebuah tanah yang asing. Di luar sana, tampak jelas bangunan-bangunan besar, tetapi tidak ada yang lebih besar dari sebuah masjid yang begitu agung, Masjidil Haram. Mereka sudah berada di Mekah. Ibu Rini segera memanggil keluarganya, yang masih tampak bingung dan keheranan. "Ayo keluar, semuanya!" teriaknya dengan penuh semangat. Keluarga Ibu Rini pun keluar dari rumah mereka, terperangah melihat pemandangan yang begitu luar biasa. "Kenapa rumah kita tiba-tiba ada di Mekah?" tanya Nia, anak Ibu Rini, sambil menatap bingung ke sekeliling. Ibu Rini menenangkan mereka. "Jangan pikirkan itu, semua atas izin Allah. Kita sudah sampai di sini karena kehendaknya." Suaranya penuh keyakinan, dan meskipun keluarganya masih tercengang, mereka merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri mereka, sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. "Segera mandi dan bersiaplah. Kita akan pergi ke Masjidil Haram untuk umroh," kata Ibu Rini dengan penuh semangat. Tanpa ragu, keluarganya mengikuti perintah Ibu Rini. Mereka semua segera mandi dan mengenakan pakaian yang sudah disiapkan. Meski masih kebingungan, ada semangat yang mulai tumbuh dalam hati mereka. Mereka sudah sampai di tanah yang penuh berkah ini, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Ketika mereka keluar dari rumah, mereka berjalan bersama-sama menuju Masjidil Haram. Langkah mereka gagah, penuh semangat, seakan tidak ada beban di dunia ini. Mereka merasakan kekuatan yang datang dari dalam diri, seolah kaki mereka ringan melangkah di jalan menuju tempat yang paling mulia di bumi. Ibu Rini memimpin jalan, dengan wajah penuh keyakinan, dan di belakangnya, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya mengikuti dengan penuh rasa syukur. Saat mereka sampai di depan pintu Masjidil Haram, hati mereka semakin berdebar. Ibu Rini, dengan air mata yang mulai mengalir, memandang Ka'bah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ka'bah yang begitu agung, yang selama ini hanya bisa dilihat dalam doa dan impian. Kini, ia berdiri di hadapannya, dengan hati yang penuh kesyukuran dan tangisan. Tanpa bisa menahan emosinya, Ibu Rini langsung bersujud di hadapan Ka'bah. Sujud yang penuh dengan tangisan, penuh dengan rasa syukur dan harapan yang terpendam selama ini. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Allah yang telah mengabulkan doanya. Keluarganya yang ada di sekelilingnya ikut merasakan hal yang sama. Mereka ikut bersujud, menangis, merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Suasana itu begitu khusyuk, penuh dengan rasa syukur yang tak terhingga. Mereka semua merasa seperti di dalam mimpi, namun mereka tahu bahwa ini adalah kenyataan yang diberikan oleh Allah. Di tengah tangisan itu, Ibu Rini memandang Ka'bah dengan penuh keyakinan, berdoa dalam hatinya. "Ya Allah, terima kasih Engkau telah memanggil kami ke rumah MU. Semoga perjalanan ini membawa berkah dan keberkahan bagi keluarga kami. Semoga kami selalu berada dalam lindungan MU." Setelah selesai menunaikan ibadah umroh yang penuh makna, tubuh Ibu Rini tiba-tiba terasa lemah. Ia merasa keletihan yang luar biasa, namun matanya tetap penuh dengan rasa syukur. Di hadapan Ka'bah, Ibu Rini bersujud sekali lagi, melaksanakan ibadah dengan khusyuk,
dan tanpa bisa ditahan, tubuhnya perlahan terkulai lemas. Anaknya, Nia, menatap penuh kekhawatiran, bergegas mendekat. Namun, sebelum sempat melakukan apapun, para petugas masjid segera datang. Setelah pemeriksaan singkat, mereka menyatakan dengan rasa yang penuh hormat bahwa Ibu Rini telah wafat dalam keadaan yang sangat mulia, tepat setelah menyelesaikan ibadah umrohnya dan dalam posisi sujud di hadapan Ka'bah. Berita tentang wafatnya Ibu Rini menyebar dengan cepat di kalangan jamaah. Seluruh jamaah yang sedang melaksanakan umroh turut merasakan kesedihan dan rasa hormat yang dalam. Mereka mendoakan Ibu Rini dalam sholat jenazah bersama-sama. Pemerintah Arab Saudi mengurus pemakaman Ibu Rini dengan sangat baik, dan jenazahnya dimakamkan di Baqi, pemakaman yang terhormat, di dekat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak, menantu, dan cucu Ibu Rini, yang kehilangan ibu mertua, dan nenek yang sangat mereka cintai, kembali ke rumah mereka yang kini berada di Mekah. Mereka bertiga saling berpelukan, merasakan kesedihan yang mendalam, namun di hati mereka juga ada kebahagiaan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Ibu Rini telah wafat dalam keadaan yang sangat baik, dan doa-doa yang ia panjatkan selama hidupnya telah terkabul. Meskipun mereka merasa kehilangan yang sangat besar, mereka tahu bahwa Ibu Rini telah pergi dengan penuh berkah, meninggalkan dunia dengan cara yang paling mulia, setelah menyelesaikan impian hidupnya. Ternyata, selama ini mereka pura-pura tidak tahu tentang keinginan Ibu Rini untuk pergi umroh, demi menjaga perasaan dan tidak membebani mereka. Mereka menyadari betapa tulusnya Ibu Rini menjalani hidupnya, tanpa pernah mengeluh atau mengungkapkan kesedihannya, meskipun ia memiliki impian yang besar yang selama ini tersembunyi di dalam hatinya. Saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah, tiba-tiba, sekelebat cahaya terang muncul di dalam rumah. Cahaya itu sangat terang, hampir seolah-olah menerangi seluruh ruang yang gelap. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa mereka sudah kembali ke rumah asal mereka, rumah yang dulunya mereka tinggali di kampung. Di kamar Ibu Rini, di dekat tempat tidur, tercium wangi yang begitu harum, wangi yang begitu khas, seperti aroma Masjidil Haram. Mereka merasa seolah berada di tempat yang penuh berkah, tempat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di atas meja kecil, mereka melihat sebuah kotak yang sudah lama disimpan oleh Ibu Rini. Kotak itu adalah kotak yang berisi oleh-oleh souvenir umroh yang dikumpulkan Ibu Rini selama bertahun-tahun. Souvenir-souvenir itu adalah kenangan dari perjalanan yang telah selesai, dari impian yang telah tercapai, dari sebuah doa yang akhirnya dijawab oleh Allah. Anak, menantu, dan cucu Ibu Rini duduk bersama, memandang kotak itu dengan penuh rasa haru. Mereka tahu bahwa di balik semua kesedihan ini, ada kebahagiaan yang besar, dan yang terpenting, mereka merasa bahwa Ibu Rini telah mendapatkan apa yang ia impikan selama hidupnya. Sebuah perjalanan yang penuh berkah, sebuah kehidupan yang penuh dengan doa, dan akhirnya, sebuah akhir yang penuh dengan kemuliaan. Dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur, mereka mengenang Ibu Rini. Mereka tahu, meskipun Ibu Rini telah pergi, ia telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, warisan doa, ketulusan, dan semangat yang tak akan pernah padam. Di dalam keheningan itu, mereka berdoa bersama. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memanggil ibu kami ke rumah MU dengan cara yang sangat mulia. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dan memberikan tempat terbaik di sisinya.